Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari mata kuliah perancang dan pemahaman kurikulum, yaitu mengenai prinsip efisiensi, penyusunan kurikulum, dan implementasinya dalam pembelajaran. Nah, kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Indana Elkaira, Irsakinah, dan Nabila Amininor. Nah, selanjutnya untuk pemaparan materi pertama akan dikemukakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu yaitu kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, antara tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Maksudnya di sini yaitu prinsip ini memiliki keterhubungan antara tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum fleksibilitas. Maksudnya yaitu kurikulum ini mengusahakan agar yang dihasilkan tersebut memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi. Maksudnya di sini kurikulum ini bersifat luas, lentur, dan fleksibel, di mana kurikulum ini akan tersesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang selanjutnya ada prinsip efektif. Prinsip efektif ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum tersebut mencapai tujuan tanpa kegiatan yang berlebihan. Maksudnya, tercapainya kurikulum tersebut tanpa ada embel-embel ataupun kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada prinsip efisiensi, yaitu prinsip yang mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum itu dapat memberdayakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Maksudnya itu memaksimalkan hasil dengan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang minimal ataupun bisa diminimalisir tapi dengan hasil yang optimal. Oke, selanjutnya itu prinsip efisiensi. Prinsip ini menekankan pada segi hasil dan segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kurikulum efisiensi ini akan dikatakan efisiensinya tinggi apabila menggunakan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila. Selanjutnya pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Irsakinah. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan presentasikan terkait dengan bentuk implementasi dari prinsip efisiensi dari pengembangan kurikulum, di mana melaksanakan efisiensi tersebut sesuai dengan rencana yang ada sehingga output yang dihasilkan sama seperti rencana tersebut dan efisiensi dapat terwujud. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, manakala menuntut peralatan, sarana, dan prasarana sangat khusus serta mahal pula harganya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwasan penggunaan dari bahan, sarana, dan prasarana yang diminimalisir namun menghasilkan hasil yang optimal. Jadi dalam pelaksanaan ini kita harus bisa menggunakan sesuatu yang lebih diminimal untuk tetapi menghasilkan sesuatu yang optimal. Kita dengan prinsip efisiensi ini sesuatu yang masih bisa dilaksanakan dengan taraf yang lebih rendah dari yang seharusnya, maka prinsip tersebut sudah termasuk dalam prinsip efisiensi. Selanjutnya,
Contoh penerapan dari prinsip efisiensi di dalam pembelajaran, di mana di suatu sekolah rata-rata calon murid orang tua, calon murid di TK Melati berasal dari kelas menengah ke bawah, dengan artian bahwasan orang tua tersebut, calon orang tua murid tersebut tidak memiliki penghasilan dikategorikan sederhana. Mungkin bisa jadi hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan tidak ada lebih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan dengan biaya yang mahal gitu. Jadi dari persoalan tersebut, guru dalam menyusun kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi biaya orang tua. Guru pada awal sekolah pasti sudah mendapatkan data dari orang tua. Di sana guru dalam menyusun kurikulum itu harus memperhatikan dari beberapa aspek, salah satunya penghasilan orang tua. Misalnya hal ini bisa terjadi misalnya pada sekolah tersebut akan merencanakan kegiatan cooking class pembuatan roti dan mengunjungi tempat produksi roti. Hal tersebut tidak sesuai dengan biaya yang mungkin akan dikeluarkan oleh orang tua karena berasal dari kelas menengah ke bawah. Jadi guru harus membuat kegiatan cooking class dengan biaya yang sesuai dengan penghasilan orang tua. Bisa saja cooking class dilakukan di sekolah dengan bahan seadanya. Kegiatan tersebut masih bisa dilakukan sesuai dengan tujuan. Dengan artian di sini guru melakukan meminimalisir biaya dan juga meminimalisir waktu dan juga menyesuaikan dengan kondisi, di mana meminimalisir biaya ini berdasarkan biaya yang perbandingan antara cooking class yang dilaksanakan di tempat produksi roti yang mungkin memerlukan biaya untuk biaya kunjungan atau biaya beli bahan, tetapi dapat diminimalisir dengan penggunaan bahan yang seadanya yang ada di rumah peserta didik. Namun tujuan dari kurikulum tersebut dapat tercapai dengan penerapan dapat tercapai dengan baik atau optimal. Selanjutnya, contoh penerapan lainnya, di mana lingkungan sangat mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi tempat dalam perancangan kurikulum pembelajaran. Contoh dari hal ini adalah dalam penggunaan sentra dilakukan di luar ruangan dikarenakan kegiatan di dalam sentra tersebut lebih banyak digunakan bahan-bahan dengan sifat cair, sehingga menghindari terjatuhnya anak karena lantai yang licin dan akibat lainnya. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwasan guru telah melakukan prinsip efisiensi dengan meminimalisir bahaya-bahaya yang akan terjadi kepada anak dengan memindahkan atau merencanakan pembelajaran tersebut dilaksanakan di luar ruangan untuk menghindari kecelakaan atau menghindari bahaya kepada anak terkait dengan sifat cair atau akibat dari tumpahnya benda-benda cair yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Irsakina dan Nabila yang sudah memaparkan materi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa prinsip efisiensi kurikulum ini harus dibuat dengan seefisien mungkin, di mana dalam pelaksanaannya itu harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan biayanya rendah. Nah, karena kurikulum yang ada itu tidak boleh memberatkan pihak yang melaksanakannya. Dan kurikulum ini akan menjadi patokan bagi para guru untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti bisa kita lihat contoh penerapannya itu pada kegiatan yang dilaksanakan oleh TK Hauri Halum, di mana mereka merancang kegiatan parenting
ketika Hari Ayah gitu. Jadi mereka membuat sebuah program parenting dengan membuat kegiatan di mana anak dan orang tua itu dapat menghias atau membuat sebuah barang menggunakan barang-barang bekas gitu. Nah, jadi di sini kita dapat lihat sumber daya yang digunakan itu juga optimal karena di sini tidak hanya guru yang bekerja tetapi juga berkolaborasi dengan orang tua dan juga mereka menggunakan barang-barang bekas sehingga pengoptimalan biayanya itu lebih baik gitu. Jadi tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan atau membuat sebuah kegiatan begitu. Jadi ini sangat efektif atau efisien dalam penyusunan kurikulum dan kita harus mengoptimalkannya sebaik mungkin. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih kepada Saudari Nabila dan Saudari Sakinah yang telah mengikuti diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 5, sekian dari kelompok 5, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.